bagikan PPT. Jadi yang tidak hadir pada saat perkuliahan ini, ya sudah, mau difoto silakan, tapi PPT tidak akan saya bagi karena PPT-nya comot sana comot sini ya. Saya coba tanya ke AI malah bingung, nanti kalian malah bingung kalau berdasarkan AI. Sudah begini aja. Kemudian yang kedua, energi kimia. Jadi kalau dari kimia menjadi listrik, maka namanya adalah sel volta, bisa juga sel aki, dan baterai. Di mana di situ katodanya adalah kutub positif dan anodanya adalah kutub negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Bentar. Oh, lagi terus anunya kemana? Ini untuk cas, terus untuk nyambungnya kemana ya? Waduh. Oh ini. Ini. Bukan ya. Oh, baik. Jadi semua. Itu. Ini apa tuh ini? Apa ini? Apa ini ya? Loh. Oh alah lah itu kok nyambung terku. Saya copot sembuh. Ini apa ini? Saya kehilangan kabel yang untuk menyambungkan dari ini. Tempatnya berantakan. Biarlah nanti aja. Saya ada apa namanya untuk speaker, tapi colokannya yang enggak tahu di mana. Berarti ini masuk. Oh, mungkin dari situ ke laptop mungkin nanti. Ya udahlah. Apa katanya? Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua ya. Jadi dipahami ya. Kalau untuk elektrolisis, katodanya yang positif. Anodanya negatif. Jadi elektrolisis ini sedikit berbeda dengan pengertian kita mengenai katoda anoda. Biasa kan kat itu positif, anoda negatif ya kan. Itu biasa berlaku untuk sel volta, aki, dan baterai. Nah, dasar-dasarnya itu adalah pemahaman mengenai reaksi redoks. Reaksi redoks yang kalian sudah pernah dapat di kimia dasar maupun di SMA. Loh, apa itu ini? Apa ini? Nah, mengenai reaksi redoks kalau kalian ingat dulu, itu ada yang namanya metode setengah reaksi dan ada yang namanya metode bilangan oksidasi. Ingat ya. Sebelumnya tolong
dilihat dulu videonya ini. Ini saya siapkan tapi saya sudah lupa isinya apa. Ini apa toh iki? Rasa yang pasti juara. Sekarang lebih intens. Intens momennya, intens aroma. Redox reactions. Nah, ini reaksi redox ya. When magnesium combines with oxygen to form magnesium oxide, electrons on the magnesium atoms are more strongly attracted to the oxygen atoms than they are to their own nuclei, so they swap over, creating two ions. The magnesium ions have an electrical charge of +2 because they've lost 2 electrons, and the oxide ions have a charge of -2 because they've gained 2 electrons. Positive and negative charges attract, so the ions bond to form a lattice. This is magnesium oxide, a white powder. Oxidation is the loss of electrons, so in this reaction the magnesium has been oxidized. Historically, the only oxidation reactions that scientists knew about all involved oxygen. Jadi kalau zaman dulu reaksi redox itu ada yang kehilangan oksigen, kelebihan oksigen, tapi sekarang ini nanti dasarnya adalah elektron ya, kehilangan atau mendapat elektron. Kita lihat lanjutnya. That's why they called them oxidation reactions. But now we know plenty of oxidation reactions that don't involve oxygen. Nah, yang tidak like the formation of lead trees from zinc and lead nitrate solution. The zinc atoms have no electrical charge. Lead nitrate solution, on the other hand, consists of positively charged lead ions and negatively charged nitrate ions moving about in water. Zinc is more reactive than lead, which means it more readily gives up its electrons. So the zinc atoms lose their electrons to the lead ions. This turns the zinc atoms into positive ions, which move into solution, and the lead ions into lead atoms, which form beautiful metal crystals as they come out of solution. This is an oxidation reaction too. The zinc has been oxidized because it lost electrons. But one atom's loss is another's gain. And gain of electrons is called reduction. So with burning magnesium, oxygen is reduced as magnesium is oxidized. And when lead trees form, lead is reduced as zinc is oxidized. Oxidation and reduction are really just different aspects of the same thing, so we mix the words together and call the combination redox reactions. Redox reactions are reactions that involve the transfer of electrons. You can remember which reactants are oxidized and which are reduced using the mnemonic oil rig. Oxidation is loss and reduction is gain. Oil rig. Oil rig ya, oil rig dihafalkan aja. Jadi apa itu? Nah, jadi pada awalnya, sebentar, pada awalnya reaksi oksidasi itu selalu bereaksi dengan oksigen, seperti itulah. Reduksi kadang-kadang kebanyakan dengan hidrogen. Tetapi dalam pengertian redox yang terakhir, reaksi oksidasi dan reduksi, kalau oksidasi berarti apa tadi? Oil rigs ya. Oxidize, apa itu tadi? Ingat nggak? Oxidize is loss electron. Kalau reduction itu gain elektron ya, oil rig singkatannya. Jadi saya tidak pasang video tadinya karena memang ini. Jadi kalau oksidasi itu
oxidation is loss. Jadi elektronnya lepas. Kehilangan elektron. Itu oksidasi. Terus reduction is gain. RIG kan? RIG. Reduction is gain. Jadi kalau reaksi reduksi berarti dia menerima elektron. Jadi pengertian reaksi redoks dewasa ini adalah melepas atau kehilangan atau menerima pasangan elektron dari unsur lain. Itu dipahami dulu ya. Nah, kemudian ada lagi, sebentar. Sebentar, ini mana PowerPoint saya kok ini. Oke. Nah, yang kedua sekarang kita lihat video yang kedua. Juga mengenai reaksi redoks ya. Dalam video hari ini, kita akan membahas reaksi reduks, yaitu reaksi di mana oksidasi dan reduksi terjadi secara bersamaan. Untuk melakukannya, kita akan membahas reaksi perpindahan, persamaan ionik, dan persamaan setengah. Kita lihat dalam video sebelumnya bahwa salah satu arti oksidasi adalah perolehan oksigen dan reduksi adalah hilangnya oksigen. Misalnya, jika aluminium bereaksi dengan oksigen membentuk aluminium oksida, kita dapat mengatakan bahwa aluminium telah teroksidasi. Sedangkan, jika kita kebalik ini dia bilang loss of oksigen. Nah, sebentar. Istilah oksidasi dan reduksi juga dapat merujuk pada hilangnya dan perolehan elektron. Dan alih-alih hanya mengingat yang mana, kebanyakan orang menggunakan istilah mnemonic oil rig, yang berarti oksidasi adalah kehilangan, reduksi adalah perolehan. Dan ini merujuk pada elektron. Jadi jika kita memiliki atom magnesium dan kehilangan 2 elektron menjadi ion 2+, maka aluminium telah teroksidasi. Dan jika memperoleh kembali 2 elektron tersebut, maka aluminium telah tereduksi. Kok aluminium tuh ini yang bikin nih? Sebagian besar waktu, reaksi oksidasi dan reduksi ini tidak terjadi sendiri-sendiri. Sebaliknya, keduanya terjadi pada saat yang sama karena jika satu zat kehilangan elektron, maka zat lain harus memperolehnya. Dan karena keduanya terjadi bersamaan, kita menyebutnya reaksi reduks, yang berarti reaksi oksidasi reduksi. Misalnya, jika kita mereaksikan sejumlah magnesium dengan asam encer, yang dapat kita nyatakan sebagai H+ karena itu adalah bagian penting dari asam, maka atom magnesium akan kehilangan 2 elektron dan teroksidasi, membentuk ion magnesium 2+. Sementara itu, ion hidrogen akan memperoleh elektron tersebut dan direduksi menjadi atom hidrogen netral dalam bentuk gas hidrogen. Tempat lain kita melihat reaksi reduks adalah dalam reaksi perpindahan yang melibatkan logam yang lebih reaktif menggantikan logam yang kurang reaktif. Misalnya, jika kita melihat deret reaktivitas kita dapat melihat bahwa kalsium lebih reaktif daripada besi. Jadi jika kita menambahkan sejumlah kalsium ke dalam larutan besi sulfat, maka kalsium akan menggantikan besi untuk membentuk kalsium sulfat sementara besi akan mengendap sebagai padatan. Untuk reaksi seperti ini, terkadang berguna untuk menuliskannya sebagai persamaan ionik, di mana kita hanya menunjukkan partikel yang benar-benar terjadi dalam reaksi dan berubah dalam beberapa hal. Misalnya, jika kita menunjukkan semuanya di sini sebagai ion, kita dapat melihat bahwa ion sulfat tetap sebagai ion SO42-. Mereka tidak benar-benar berubah atau terjadi dalam reaksi dengan bertukar elektron. Karena itu, kita menyebutnya ion penonton dan menyingkirkannya dari persamaan kita. Dan yang tersisa adalah persamaan ionik.
Kita sebenarnya dapat menguraikannya lebih jauh dengan menulis persamaan setengah individual yang menunjukkan perolehan dan kehilangan elektron untuk setiap elemen yang terlibat. Ini setengah reaksi. Untuk melakukan ini, pertama-tama kita menyalin persamaan ionik, tetapi hanya untuk satu elemen tertentu. Jadi untuk kalsium, kita akan menulis bahwa atom kalsium netral membentuk ion kalsium 2+. Selanjutnya, kita perlu menambahkan elektron kita untuk membuat muatan seimbang. Karena atom kalsium kehilangan 2 elektron, kita dapat menganggap ion kalsium sebagai satu produk dan 2 elektron sebagai produk lainnya. Jadi, kita meletakkan plus 2 elektron di sisi kanan. Kemudian untuk besi, kita tunjukkan ion besi 2+ yang akan membentuk atom besi. Lalu pikirkan lagi elektron kita. Kali ini ion besi memperoleh 2 elektron. Jadi kita tempatkan 2 elektron di sebelah kiri karena keduanya harus bergabung dengan ion besi. Setiap kali Anda mengerjakan persamaan setengah ini, cukup periksa apakah muatan keseluruhan di setiap sisi seimbang. Misalnya, dalam persamaan setengah besi kita dapat melihat bahwa di sebelah kiri kita memiliki muatan 2+ dan 2 muatan 1- yang jika dijumlahkan akan menjadi 0. Dan di sebelah kanan semuanya netral, jadi juga 0. Jika Anda pernah menemukan bahwa muatan keseluruhan di setiap sisi tidak sama, maka Anda mungkin telah menempatkan elektron Anda di sisi yang salah. Bagaimanapun, itu saja untuk video ini. Jadi, jika Anda menikmatinya, silakan beritahu teman-teman Anda tentang kami dan sampai jumpa di lain waktu. Nah, ini tidak terlalu bagus untuk tayangannya ya, tapi hanya untuk menginisiasi untuk menuju pada latihan. Saya menggunakan PPT yang lain di sini, sebentar. Nah, ini nanti untuk mengerjakan soal-soal. Jadi nanti kenapa sih kok ruwet? Jadi dibaleni lagi ngerjakan metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Karena pada saat kimia dasar tidak semua diberi materi redoks. Saya nggak tahu di kimia diberi atau tidak. Kalau untuk jurusan lain tidak diberi. Nah, kemudian di SMA pasti diberi. Cuman kalian ingat apa enggak gitu ya. Jadi ada 2 cara untuk menyelesaikan reaksi redoks. Yang pertama adalah metode setengah reaksi dan yang kedua adalah metode bilangan oksidasi. Nah, ini harus dipahami dulu sebelum nantinya kalian menginjak pada analisis kondukto, potensio, volta, dan macam-macam. Dasarnya di sini. Jadi Bu Monika kok baleni itu supaya mengingatkan kalian ya. Nah, contohnya di sini reaksi antara kalium permanganat H2SO4 dan FeSO4 ferrosulfat. Maka itu ada tabel nantinya, tabel perubahan apa itu namanya? Perubahan bilangan oksidasi atau tabel, namanya saya lupa tabel apa itu. Yang penting kalau MnO4 itu nanti dia akan berubah menjadi Mn2+. Sedangkan kalau Fe2+ bisa menjadi 3+. Seperti itu ya. Potensial reduksi atau potensial oksidasi. Coba nanti dicek di Google bisa ya. Nah, pertama yang kita tulis ini K-nya ini kan pasti nggak berubah. Jadi yang berubah itu kan Mn. Tapi Mn di sini tidak berdiri sendiri. Dia berdiri sebagai magnesium permanganat. MnO4-. Nah, di sini dia berubah menjadi Mn2+. Kemudian kita menyamakan yang tidak ada oksigen ditambah H2O. Yang sudah ada oksigen ditambah dengan H+. Karena di sini kan ada O-nya ya. Jadi yang sorry. Yang di sini yang sebelah kiri ini kan sudah ada oksigen.
kita cuma menambahkan H+. Yang di kanan itu tidak ada oksigen, jadi kita menambahkan H2O. Kemudian yang untuk Fe biasa Fe12 menjadi Fe13. Kan dia oksidasi dan dia tereduksi. Kenapa? Mn di sini kalau kalian hitung, ini O itu kan -2. Kali 4 kan -8. Nah, -8 ditambah -1 kan +7. Berarti Mn-nya sini, bilangan oksidasinya adalah +7. Nah, +7 ke +2 kan dia turun. Bilangan oksidasinya turun, jadi dia mengalami reduksi. Sedangkan yang ini oksidasi, berarti betul ya. Terus elektronnya disamakan. Karena yang atas itu 5 elektron, di sini 5 elektron juga dikasih angka 5 koefisiennya. Kemudian menjadi seperti ini di total. Elektronnya dicoret, di total, kemudian kembalikan ke soal awal. MnO4 berasal dari KMnO4, H2SO4 tetap FeSO4 seperti ini. Terus yang di sini Mn. Mn ini bereaksi sama apa ya? Nah, yang beredar di situ adalah ion sulfat. Jadi Mn-nya bereaksi dengan ion sulfat. Ferumnya juga bereaksi, Fe3+ juga bereaksi dengan ion sulfat. Kemudian jangan lupa ada yang berkeliaran di sini yang belum ada di ruas kanan, yaitu kalium. Lah kalium nanti bereaksi sama apa? Ya sulfat juga. Kalian lihat di sini sulfatnya banyak kan? Sehingga reaksinya seperti ini, kemudian tetap ditambah dengan H2O. Nah, kalau sudah baru koefisiennya disamakan. Itu cara metode setengah reaksi atau disebut sebagai ion elektron. Nah, ini adalah soal-soal, silakan difoto karena ini nanti harus kalian kerjakan ya. Dikerjakannya bukan di rumah, nanti dikerjakan pada pertemuan kedua. Ya, tentu saja di rumah ya. Nanti dikerjakan pada pertemuan selanjutnya di papan. Oh, sorry. Untuk angkatan 2023 selanjutnya kita offline. Tapi 2024 kita online. Nah, karena kita online, maka yang 2023 kalau yang untuk kelas ini 3 orang itu dari KC tetap ikut online di kelas KB. KB kuliahnya jam berapa ya? KB 2024 kuliahnya kapan? 2023, sorry. 2023 KB kuliahnya jam berapa ya? Halo? Hari Kamis jam 8.40 sampai 10.20 Ibu. Kamis ya? Nggih. Oke, sepertinya bisa tetap jadi 8.40 sampai itu. Oke lah. Masih bisa. Kan 3 pertemuan tok. Berarti kan aduh. Oh iya, nggak apa-apa, masih bisa. Jadi bisa offline, kemudian nanti kita konsultasi lagi. Ini nanti akan dibahas dengan cara maju satu persatu. Sedangkan yang online, nanti kalian juga harus siap. Terus nanti saya Bu, gitu terus ditayangkan reaksinya seperti apa. Begitu ya. Itu untuk supaya kalian dapat nilai. Karena tetap saya harus punya nilai. Ya, nilai dari pertemuan saya untuk kalian. Paham ya? Dan saya tahu kalian bisa menggunakan AI, tapi coba jangan terpaku pada AI. Karena yang dipentingkan bukan betul salahnya saja walaupun itu penting, tetapi adalah kalian paham atau tidak. Itu ya. Kalau kalian cuma menyalin dari AI,
nanti saya suruh menjelaskan nggak bisa, maka nanti saya ini nilainya juga berkurang ya. Oke, ini 10 soal untuk metode ion elektron atau setengah reaksi. Kemudian metode bilangan oksidasi. Metode bilangan oksidasi ini gampang, tinggal naik turun gitu ya. Dari SN ke SNO2. Ini O-nya kan minus 2, berarti SN-nya kan plus 2. Nah, SN di sini 0 kan, 0 ke plus 2 kan dia naik, berarti naik 2. Kemudian HNO3, N di sini kan O-nya minus 2 kali 3 minus 6, H plus 1 berarti N-nya di sini plus 5. Sedangkan di sini minus 2 berarti dia plus 2. Plus 5 ke plus 2 turun 3. Turun 3 naik 2. Berarti yang naik 2 dikalikan 3, yang turun 2 dikalikan 5. Seperti itu. Turun 2 dikalikan 3, turun 3 dikalikan 2, naik 2 dikalikan 3. Terus nanti disesuaikan. Ya. Sih, Bu. Ya. Slide-nya belum ganti, Bu. Belum diganti, Bu. Oh, belum ganti. Oke. Bentar. Sudah ya. Nah ini. Yang ini juga tolong difoto, nanti dicoba dikerjakan. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini sedikit saya jelaskan mengenai sel elektrolisa. Kalau sel volta itu nanti dilanjut banyak sama Prof. Pirim ya. Jadi kalau sel elektrolisa, ion plus dari ionisasi senyawa elektrolit menangkap elektron dan menjadi netral. Hanya mungkin jika ion plus itu berada di bawah H2O dalam deret potensial reduksi standar. Jadi kalian nanti cari deret potensial reduksi standar itu seperti apa yang bisa menangkap elektron menjadi netral, jadi menjadi atom, itu adalah ion yang berada di bawah H2O dalam deret potensial reduksi standar. Kebanyakan itu adalah ion-ion golongan 1A, 2A seperti itu ya. Nah, kalau ion yang dihasilkan berada di atas H2O, maka yang mengalami reduksi adalah H2O dengan reaksi sebagaimana tercantum di situ. Saya tak mencari buku. Nah, yang sering terjadi adalah mahasiswa itu disuruh maju bisa karena nanya di AI. Sedangkan pada saat ujian tidak boleh menggunakan HP kan? Terus akhirnya nilainya jelek ya. Jadi nanti untuk pengganti UTS, jadi masing-masing UTS sekarang ini bukan istilah UTS ya. Tiap dosen nanti akan memberi tugas untuk tugas akhir, untuk penilaian akhir. Itu nanti yang di-share dan menjadi nilai kalian. Begitu ya. Pokoknya rajin ngerjakan tugas, biasanya pasti lulusnya. Kalau sampai nggak lulus, itu berarti rodok-rodok ya agak keterlaluan begitulah ya. Nah, kemudian kemungkinan oksidasi di anoda. Ion negatif yang berasal dari ionisasi elektrolit
melepas elektron dan menjadi netral. Ini hanya mungkin jika ion negatif itu adalah ClBrI dan OH-. Jadi dia kalau OH- dia menjadi H2O dan O2. Cl- yang menjadi Cl2, Br- menjadi Br2, I- menjadi I2. Elektronnya disesuaikan. Khusus untuk OH-, reaksinya harus seperti ini. Ini reaksinya harus dihafalkan aja. Ya, boleh difoto enggak apa-apa. Jika ion negatif tidak masuk dalam 4 ion di atas, maka yang mengalami oksidasi adalah H2O dengan reaksi sebagai berikut. Yang ketiga, jika anoda terbuat dari CuAg krom ya, nikel Au, maka batang anoda itu yang berubah menjadi ion positif kemudian larut. Dan ini nomor 3 ini biasa digunakan dalam proses penyepuan. Jadi pentingnya elektrokimia dan reaksi redoks karena ini nantinya bisa untuk proses penyepuan. Nyepuh jadi emas. Ya berarti nanti logam Au-nya yang jadi batang anoda. Begitu ya. Mau disepuh perak berarti logam Ag yang jadi batang anoda. Jadi ini adalah prinsipnya yang untuk terkait dalam bidang sehari-hari seperti itu ya. Prinsip dasar dari elektrolisis. Nah, kalau untuk sel volta nanti akan dijelaskan juga untuk oleh Prof. Pirim. Nah, reaksi ini bisa berlangsung apabila kan ini reaksi kan Zn dengan Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, kalau reaksinya Zn 2+ menjadi Zn ya. Nah, ini kan minus. Kalau Cu2+ menjadi Cu kan plus. Nah, reaksinya ini bisa terjadi enggak? Reaksi ini bisa terjadi apabila jumlahnya ini positif. Jadi kalau kalian menemukan reaksi aslinya itu gini. Reaksi aslinya itu Zn plus Cu2+ menjadi Nah, biasanya soalnya nanti seperti ini. Biasanya soalnya seperti ini, terus pertanyaannya, dapatkah reaksi tersebut berlangsung? Nah, kalian harus lihat prinsipnya di sini. Ini sel volta ya. Jadi beda kalau tadi sel volta itu anodanya positif ya, kalau nggak salah, katodanya negatif. Tapi kalau sel volta prinsipnya bukan prinsip seperti elektrolisis, tetapi bukan berdasarkan deret ini yang terjadi reaksi, tetapi dia dapatkah reaksi ini berlangsung? Ini maka kita lihat Zn menjadi Zn2+. Nah, Zn menjadi Zn2+. Padahal di sini kan deret potensial reduksi. Ya, potensial reduksi standar E0-nya dari Zn2+ menjadi Zn kan min 0,76. Berarti kalau dibalik Zn menjadi Zn2+, kan dibalik toh, maka ini kan juga dibalik menjadi E0-nya menjadi berapa? Berarti kan ini kan reaksinya Zn menjadi
Zn dua plus. Maka di sini E0-nya berapa? E0-nya adalah plus 0, ini plus ya, bukan kali ya. Tulisan saya mencong-mencong. Nah, plus ya. Nah, karena ini plus, terus yang CU menjadi CU2 plus. CU2 plus menjadi CU. Sama kan, nggak diubah kan? Yang ini kan Zn menjadi Zn2 plus, kan dirubah. Paham nggak sekalian? Paham ya. Halo? Paham ya. Paham ya? Ini kan dirubah ya. Enggak apa-apa, Bu Monika kok ngulang kayak ngulang anak SD enggak apa-apa. Yang penting kadang-kadang ada yang enggak paham. Sehingga ini tandanya diubah. Lah karena tandanya diubah kemudian dijumlahkan positif. Berarti reaksi ini bisa berlangsung. Tetapi apabila reaksi yang ditanyakan itu opo iki kok bolak-balik. Nah, apabila reaksi yang ditanyakan itu dibalik, Zn2 plus ditambah Cu menjadi Zn ditambah Cu2 plus. Nah, kalau kejadiannya seperti reaksi yang kedua, maka yang dibalik itu adalah yang atas. Iya kan? Kan ini Cu menjadi Cu2 plus toh. Berarti kan E0-nya menjadi minus 0,34. Zn yang di bawah tetap. Maka totalnya kan minus. Berarti reaksi yang kedua ini tidak bisa terjadi. Jadi reaksi yang kedua ini kan berarti Cu menjadi Cu2 plus. E0-nya kan jadinya minus kan? Min 0, nah, karena ini min 0,34 ditambah min 0,76 kan totalnya minus. Maka reaksi yang kedua ini tidak bisa berlangsung. Begitu ya? Paham? Oke. Ya. Kok jadi begini? Menunjuk. Nah, kembali menunjuk sini. Oke. Ya, itu. Jadi nah, kemudian mengenai hukum Faraday ini nanti akan dibahas minggu depan ya. Mau difoto dulu silakan. Tulisannya kok jadi tumpuk-tumpuk gini, bentar ya. Nah ini kalian nggak masuk ini. Nah ini kalau mengenai hukum Faraday, kalau mau dicek ya ini untuk minggu depan aja ini ya. Jadi boleh di foto dulu enggak masalah, nanti akan saya tambahkan juga materi yang lain ya.
Ini kalau soal hukum Faraday, arus sebesar ini dialirkan selama 30 menit, mengendapkan sekian gram elektroda, gram seng pada elektroda. Hitung masa ekivalen seng. Ini bisa difoto ya. Bisa difoto. Kemudian, nah ini. Ini difoto, kemudian juga yang ini ya. Ada reaksi seperti ini, mana yang dioksidasi, mana yang direduksi, zat mana yang merupakan pengoksidasi, mana yang merupakan pereduksi. Jadi itu yang perlu dipahami dulu ya, sebelum melangkah ke yang lain. Jadi ini dasar-dasarnya. Jadi kenapa kok elektrokimia itu harus pakai redox? Ya memang terkait sama redox ya. Kalau kalian nggak paham redox, nantinya juga susah nanti ya. Ini yang penting diperhatikan. Ini ya, ini sangat penting. Nah, deret potensial reduksi standar dan sebagainya itu kalian bisa cari di Google. Nanti minggu depan ditampilkan boleh ya, disampaikan atau disampaikan di grup yang punya. Jadi supaya bisa ini. Nah, jadi nanti dalam 2 pertemuan nanti mungkin akan saya tambahkan untuk minggu depan ya. Ada beberapa yang penting itu akan saya perhatikan. Bentar. Jadi kan ada nanti istilah potensial sel ya, terus ada arus listrik, muatan listrik, hantaran atau konduktansi, itu kan berdasarkan ini ya. Apa itu? Kenapa kok ada lagu? Sopo nyanyi? Ayo waktunya kuliah, ojo nyanyi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada Ibu. Sudah ya. Jadi kenapa saya tayangkan ini? Itu supaya kalian nantinya mana atau iki elektrokimia. Ini kalian belum PKL ya, baru mobilitas akademik ini ya. Nggih, Ibu. Saya sendiri kok jadi bingung. Jadi mobilitas akademik ini apa saja toh?
Bentar. Sekalian hanya selama 2 bulan ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Baik, jadi untuk sementara kalau bagi saya tidak ada pertanyaan, mungkin cukup dulu. Kalian bisa siap-siap juga untuk yang lain ya. Untuk pertemuan pertama, jangan Maaf, Bu Mon. lupa ya. Untuk yang 10 soal tadi belum ditampilkan, Bu Mon. 10 soal tadi belum ditampilkan. Loh, Nggih, bukannya sudah? belum Ibu, karena tadi PPT-nya nge-freeze. Oh, sebentar. Yang 10 soal yang metode ion elektron ya? Iya, Bu. Oke. Ya, kalian sampaikan kalau ada yang belum ditampilkan ya. Ini tak gede no. Sebentar. Ini sudah ya tadi? Ini Sudah, juga Bu. sudah semua ya? Oke, sebentar. Ini ya. Nomor 2 sampai 10. Masih banyak kok, jangan khawatir. Kalau masih perlu. Ya ini untuk latihan, terus nanti karena saya hanya memberikan ya yang menjadi dasar di sini, nanti saya tambahkan sedikit minggu depan. Kemudian yang ini yang metode bilangan oksidasi ya, soal-soalnya. Metode bilangan oksidasi harus naik turun berapa gitu ya. Nanti dikerjakan. Tentunya tidak dikerjakan per orang ya. Karena kalau per orang nanti 9 kelas saya yang puyeng meriksanya ya. Nah nanti kita bahas ini minggu depan. Kemudian untuk tugas itu nanti tugasnya diberi per kelompok aja ya. Per kelompoknya itu adalah per kelas saya tak lihat daftarnya MSK aja saya kan punya jadwal kalian yang ini ya. Bentar. Nama-nama kalian yang di MSK. MSK yang kelas KC dulu ya. Oke. Ini untuk kelas KC dulu, KC. Untuk angkatan 2024 dulu ya. Ini yang kelas apa iki? KA. KA ini ada 19 orang, betul? 2024 KA? 19 ya. 19 berarti menjadi 4 kelompok, masing-masing isinya 5 orang. Bagi kelompok dulu aja, nanti tugasnya nyusul ya. Ya. Nantinya saya ingin kalian membuat semacam presentasi yang ini, yang kelompok, terus yang kegunaan elektrolisis dan sel volta nantinya ya dalam
hidup ini, tapi dalam kehidupan sehari-hari nantinya penerapannya seperti apa, dan itu kalian bisa menggunakan berbagai sumber. Modelnya adalah presentasi, ya, presentasi kelompok, terus nanti itu dikumpulkan dalam link Google Drive. Itu yang nantinya akan jadi dasar penilaian saya. Begitu ya. Itu untuk semuanya. Nah, untuk kelas KA 19 dibagi 5 menjadi kelas 4 kelompok. Untuk kelas KB itu ada 34. Dibagi 5 ada 7 kelompok. Kita tetap bagi 5-5 aja. Ada 7 kelompok. Nanti materinya akan dibagi minggu depan ya. Untuk kelas KC 2024, kelas KC ada berapa orang ini? 39. Enggak ya, 38. Ada yang keluar ya? KC ada berapa? 35. Pokoknya 1 orang 5. Berarti kalau 35 berarti 7 kelompok. Begitu ya. Nanti kalau ada masalah nanti bisa didiskusikan di grup ya. Untuk kelas KD 2024 itu ada sekitar 35 juga ya. Enggak. 35. Ini kan Ada 31, Bu. Oh iya, betul. 31 berarti 6 kelompok ya. Yang satu isinya 6 orang. Begitu ya. Jadi masing-masing kelas dibagi 5. Terus yang untuk K apa iki? MSK. Aduh, MSK 2000. Kok gak ono ya? Oh, ini 2023. KA 2023, KA isinya 23, betul? Halo KA 2023? 23 ya. Kalau 23 berarti jadinya 4 kelompok. Oh enggak. Jadi 6 kelompok. Terlalu ini soalnya. Jadi 6 kelompok, masing-masing isi 4. Ya, karena nanti isinya kalau dijadikan 5, masing-masing isi 6. Terlalu banyak nanti ya. 2023. Atau kalau itu 6. Yang 3 kelompok. Enggak apa-apa wis tetap isi jadi enggak. Jadi 6 karena dia 23 mendekati 24. Jadi menjadi 6 kelompok masing-masing isinya 4. Kenapa kok tiba-tiba ada semacam kutu-kutu apa tuh ini? Ya, kemudian untuk KB 2023 KB 2023 37. Nah, ini dianggap 35, 7 kelompok. 7 kelompok ada 2 kelompok yang isi 6. Ya. Betul toh ini. Nanti disesuaikan ya. Kemudian untuk KC 2023 KC 2023 itu 33 berarti 6 kelompok. 6 kelompok yang 3 isi. Ini mesti ngaco, ini ada orang telepon-telepon ini ngaco, nawari macam-macam. Nah,
Yang 3 isi 6 orang, itu ya. Enggak. Ini dianggap 7 kelompok untuk 33 ya. KC 33 orang. Halo? Iya, Bu. Iya. Jadi berarti jadi 7 kelompok ya. 7 kelompok. Ada yang isinya 4 mungkin. Kemudian untuk yang KD ini 6 karena dia 32. Jadi untuk yang KD jadi 6 kelompok. Nanti ada yang bukan 5 ya. Seperti itu. Nah, untuk tugas ini nanti, tugas akhir, maka yang kuliah di BRIN, yang ngambil data di BRIN dan sebagainya, itu nanti kalian itu sepanjang semester atau cuman sampai 2 bulan aja di BRIN ini? Sepanjang semester itu. Sepanjang semester ya. Untuk tugas tetap mengikut, kalau perkuliahan kalian ikut yang jadwalnya KB, ya kan? Tapi kalau untuk tugas, aduh, repot ya. Enggak apa-apa, tugasnya kan nanti, tugasnya ngikut ke kelas masing-masing, ya. Paham? Paham, Tetap Ibu. ngikut ke KC. Jadi tugasnya tetap ngikut ke KC, karena kalau enggak nanti menilainya nanti susah. Itu untuk Iya, Ibu. untuk perkuliahan saya ya. Kalau untuk perkuliahan Iya. dosen lain, monggo, terserah dosennya. Begitu ya. Jadi itu yang sampai sejauh ini ada pertanyaan? Ya, saya harap yang pertemuan berikutnya untuk 2024 tetap tetap online, 2023 yang offline, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang bentrok jadwalnya. Tolong dicek lagi ya. Saya ngelihat sekilas kok kayaknya ada yang bentrok. Kalau ada yang bentrok nanti kan sudah ada diganti toh. Sudah ada yang diganti kan? Halo. Oh, kalian enggak paham maksud saya sudah ada yang diganti apanya. Yang diganti itu loh, jadwalnya. Yang 2024 kan banyak yang sudah diganti. Yang Selasa jam berapa itu kan saya enggak bisa. Terus ada yang digabung. Itu enggak masalah. Yang 2023, pokoknya intinya yang Selasa jam itu saya sama sekali enggak bisa. Dan kalian kalau mau mengganti jangan mepet-mepet. Kalau untuk yang offline loh ya. Soalnya itu kan jam 14.40 sampai 16.10. Kalian bayangkan, kalau saya habis ngajar kalian offline, berarti saya kan harus online di kampus. Kalau online di kampus lebih dari jam 4, saya pulangnya susah, saya naik Grab, Grab online. Sudah lewat jam 4 itu pesen Grabnya itu susah. Ya, jadi tolong jangan mepet-mepet dengan jam 14.40. Paham ya? Kalau yang jadwalnya kan KC, KD, KE ya, koyo ya. Sik. Mana ini KC, KD, KE. Yang 2024 sudah beres.
Yang 2023 yang crash itu sebetulnya KE ya. KE saja ya. Iya. Halo? Cuman ini lucu. Yang kelas KC dan KD ini kan jamnya sama, Senin 15.30 sampai 17.10. Lah itu tolong diganti. Karena apa? Pokoknya yang ada jadwal sampai 17.10 offline KA, KC, KD, KE itu tolong diubah, harus cari ruang untuk 2 pertemuan ini kalau nggak bisa dibilang sepanjang semester. Karena kantor jurusan tutup jam 4. Jadi kalau saya mengajar kalian sampai jam 5, saya harus ngasih lemburan ke Mas Yudi. Gitu. Dan itu sebetulnya ya saya keberatan karena kan bukan urusan saya, sebetulnya kan begitu ya. Maka tolong kalau bisa KA itu gabung sama KD, kan ruangannya kan di KB, sorry. KA kalau bisa gabung ke KB jam 8.40 sampai 10.20 di C60401, itu kan gede ruangannya. Nah, terus yang tiga kelas ini, KC, KD, KE monggo diatur ya. Itu ada ruangan di lantai 4, tapi kalau ruangan di lantai 4-nya itu juga sampai jam 4, nanti malah Mas Yudi enggak tahu, saya dikunci nanti di kita semua dikunci di atas, nanti nggak bisa turun.